Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam historia semua siswa-siswi yang Bapak ampu mata pelajaran sejarah Indonesianya kelas 10. Pada konten kali ini Bapak ingin ngasih kalian materi mengenai kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara berikut peninggalannya yang masih bisa kita temukan hingga masa kini. Dan untuk mengefektifkan materi dan agar durasinya juga nggak terlalu panjang, Bapak akan menjelaskan pada kesempatan kali ini dua kesultanan, yakni Kesultanan Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh. Sebenarnya ada 8 kesultanan yang akan Bapak ajarkan ke kalian, yakni Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh, Kesultanan Malaka, Kesultanan Demak, Ternate Tidore, kemudian ada Goa Talo, selanjutnya ada Banten dan Mataram Islam. Oke, langsung aja ke slide pembahasannya. Let's go. Baik, yang pertama adalah Samudra Pasai yang berdiri antara rentang tahun 1267 hingga 1521 Masehi. Yang pertama, letak geografis Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai adalah kesultanan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera yang kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe, Aceh Utara hingga sekarang. Kesultanan Samudra Pasai disebut sebagai kesultanan pertama yang bercorak Islam di Nusantara, meskipun ada penelitian terbaru dan yang menyatakan bahwa Kesultanan Perlaklah yang merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Marah Silu yang bergelar Malik Al-Saleh. Ia wafat pada tahun 1297 Masehi dan kemudian dilanjutkan pemerintahnya oleh Sultan Malik At-Tahir. Kesultanan Samudra Pasai juga tercantum dalam kitab Rihlah ila al-Masyriq atau Pengembaraan ke Timur karya Abu Abdullah Ibnu Batutah pada 1304 hingga 1368 Masehi. Musafir dari Maroko ini sempat singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345. Ia bercerita dalam tulisannya bahwa Sultan Malik At-Tahir menerimanya dengan penuh keramahan. Menurut Ibnu Batutah, penduduk Sumatera atau Samudra menganut mazhab Syafi'i. Oke, bagi kalian yang belum kenal siapa itu Ibnu Batutah, ia merupakan mubalik, cendekiawan, saudagar, dan pengembara muslim. Kesultanan Samudra Pasai berhasil mengontrol wilayah perairan Selat Malaka pasca keruntuhan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-13. Mengingat letak geografisnya yang dekat dengan perairan Laut Cina Selatan dan Selat Malaka, maka mayoritas penduduk Samudra Pasai hidup sebagai pedagang. Adapun raja-raja dari Samudra Pasai yang perlu kalian ketahui ada 3, yakni Sultan Malik Al-Saleh sebagai pendiri sekaligus Sultan pertama, yang kedua Sultan Malik At-Tahir yang menjadi tuan rumah ketika Ibnu Batutah berkunjung ke Sumatera, dan yang ketiga adalah Sultan Zainul Abidin. Beliaulah yang bertemu dengan pasukan Portugis yang pada akhirnya juga bisa mengalahkan pasukan Samudra Pasai. Dan ya, untuk info tambahan bagi kalian semua, Kesultanan Samudra Pasai seperti yang Bapak sampaikan adalah kesultanan Islam pertama di Indonesia. Kesultanan Samudra Pasai adalah pusat penyebaran agama Islam di Sumatera hingga pada pertengahan abad ke-16. Peninggalan terpenting Kesultanan Samudra Pasai adalah batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh. Selain Ibnu Batutah, Kesultanan Samudra Pasai pun pernah dikunjungi oleh pelaut legendaris bernama Marco Polo dari Venesia dan mencatat perjalanannya dalam buku Book of Various Experience. Penduduk Samudra Pasai yang berprofesi sebagai pedagang melakukan transaksi perdagangan dengan menggunakan mata uang berupa koin emas murni. Wah, berarti masyarakatnya sudah makmur dan kaya ya. Dan bagi kalian yang penasaran bagaimana sih tampang dari Marco Polo ini, berikut lukisannya. Ya, zaman itu belum ada kamera ya guys, jadi maklumlah masih dalam bentuk dokumentasi berupa lukisan seperti ini. Berikut adalah sebagian dari peninggalan Kesultanan Samudra Pasai, nisan Sultan Malik Al-Saleh, dan juga koin emas dari kerajaan tersebut. Kesultanan kedua adalah Kesultanan Malaka. Berikut adalah gambaran peta letak dari Kesultanan Malaka.
Kesultanan Malaka lahir pada 1402 hingga 1511 Masehi ketika Portugis meruntuhkannya. Kesultanan Malaka semula tumbuh di sekitar pelabuhan Malaka dan meluas hingga ke seluruh semenanjung Melayu dan Selat Malaka, bahkan hingga ke sebagian Sumatera Timur. Didirikan oleh Parameswara atau Paramisora, seorang pangeran keturunan Majapahit yang menyingkir dari perang saudara Parekrek pada 1401 hingga 1406 Masehi. Parameswara lalu mendirikan desa bernama Tumasik yang menjadi Singapura sekarang, dan kemudian Malaka. Bersama dengan aktivitas perdagangan yang berkembang pesat di pelabuhan Malaka, Parameswara kemudian menjadikan Malaka sebagai kesultanan dan ia menobatkan diri sebagai sultan yang pertama. Hingga akhirnya Parameswara pun lalu memeluk agama Islam, menikah dengan putri dari Kesultanan Samudra Pasai dan mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Shah. Kesultanan Malaka menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka pasca kemunduran dari Kesultanan Samudra Pasai dan menjadikan pelabuhan Malaka sebagai pelabuhan utama rempah-rempah terbesar di Asia Tenggara. Nah, sebagian besar penduduk Malaka itu bekerja sebagai pedagang. Komoditas perdagangan mereka adalah rempah-rempah, beras, kelapa, gading gajah, kayu gaharu, dan sebagainya. Para pedagang dari berbagai negara singgah di pelabuhan Malaka dan mengadakan transaksi perdagangan besar di sana. Mereka berasal dari Persia, Arab, Gujarat, Benggala, dan dari Cina. Selain bertransaksi dengan mata uang emas, Kesultanan Malaka sudah menerapkan sistem penanaman saham, pembayaran dengan cek, dan sudah mengenal asuransi barang dagangan. Ada 4 raja dari Kesultanan Malaka yang perlu kalian tahu. Ada 4, yakni Sultan Iskandar Shah, yang kedua Muhammad Iskandar Shah, yang ketiga Muzaffar Shah, dan yang keempat Mahmud Shah. Nah, Sultan Malaka ini bergelar Paduka Sultan di Malaka. Paduka Sultan itu dibantu beberapa pejabat negara yang duduk dalam birokrasi pemerintahan yang bekerja dengan rapi dan juga efisien. Sultan Malaka membentuk birokrasi kerajaan berdasarkan tugas dan fungsinya. Yang pertama ada Patih, yang merupakan wakil sultan apabila sultan tidak berada di kerajaan atau berhalangan. Yang kedua ada Bendahara, yang bertugas menentukan dan menarik pajak. Bersamanya ada juga hakim yang berhak menjatuhkan hukuman mati. Kemudian ada Laksamana, yang merupakan komandan armada laut Kesultanan Malaka dengan gelar Laksmana Raja di Laut. Laksmana Raja di Laut. Tidak asing dengan lagu tersebut? Selanjutnya ada Shah Bandar yang mengepalai pelabuhan Malaka. Laksamana yang paling legendaris dan hebat dari Kesultanan Malaka adalah Hang Tuah dan Hang Jebat. Berikut adalah lukisan Hang Tuah dan Hang Jebat. Mereka merupakan dua sahabat yang harus saling berhadapan pada satu kondisi. Persahabatan bagai kepompong. Kisah dari Hang Tuah dan sahabatnya ini ternyata nggak sesederhana kepompong, teman-teman. Bahwa persahabatan antara Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekiu, dan Hang Kesturi adalah fakta yang pernah terjadi di masa lalu. Kisah Hang Tuah yang penuh dengan kisah pengorbanan, kesetiaan, intrik kekuasaan, dan cinta seharusnya menjadi cermin bagi kita untuk lebih arif dan berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan mengambil keputusan. Peninggalan Laksamana, Hang Tuah, dan kekasihnya Tun Teja berupa kompleks makam atau mausoleum kini menjadi objek wisata yang banyak dikunjungi di Malaysia. Yang penasaran atas Mausoleum Hang Tuah ini adalah makam dari Hang Tuah di Malaysia. Siapa tahu kamu orang nanti suatu hari bisa berkunjung ke sini ya. Amin. Nah, kalau ini adalah makam dari sahabatnya, yakni Mausoleum Hang Jebat di Malaysia. Kalau ini makam dari Hang Kesturi. Kalau ini makam dari kekasihnya Hang Tuah, yakni Tun Teja. Pada saat Malaka diperintah oleh Sultan Mahmud Shah, bangsa Portugis tiba di pelabuhan Malaka untuk berniaga, berdagang awalnya. Namun bangsa Portugis kemudian mulai melakukan monopoli perdagangan yang menimbulkan rasa tidak suka dari pedagang Islam. Dan mereka pun melakukan perlawanan tentu saja. Dengan persenjataan yang dimiliki, akhirnya bangsa Portugis di bawah Alfonso de Albuquerque dapat merebut bandar Malaka pada tahun 1511 Masehi.
Dan lagi bagi lu orang yang penasaran gimana banget dari Alfonso de Albuquerque, ini adalah lukisannya. Orang dengan nama yang cukup aneh, bukan dibaca Alfonso de Albuquerque ya, tapi The Great Conquistador Alfonso de Albuquerque. Kita sampai di kesimpulan bahwa Kesultanan Samudra Pasai merupakan kesultanan Islam pertama di Nusantara yang pada masa kejayaannya sangat menarik para pengembara dari berbagai dunia. Tingginya kebudayaan dan kesejahteraan Samudra Pasai menyebabkan kesultanan ini sangat disegani di kawasan dunia timur. Mengingat letak geografisnya, Kesultanan Malaka adalah kesultanan besar yang menjadi irisan sejarah bangsa Indonesia dengan bangsa Malaysia. Kesultanan Malaka dijalankan dengan birokrasi yang rapi dan efisien, dan berbagai aktivitas ekonomi dilaksanakan dengan sistem yang modern, sampai akhirnya Portugis datang menghancurkan segala tatanan sosial yang ada di sana. Selesai sudah materi yang bisa Bapak sampaikan pada konten kali ini. Selanjutnya ikuti instruksi dari guru Anda. Tetaplah melawan lupa dan salam historia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.